الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بهدايته للإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والجلال والعظمة والسلطان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الإنس والجان فبلغ رسالة ربه وبين غاية البيان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا العدل والأمن والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد يا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا المعاصي فإن لها أثرا سيئا على العاصي وعلى المكان وعلى السكان. Sungguh ketakwaan adalah kapal yang akan membawa kita ke pulau keselamatan, dan takwa adalah tali yang memperkokoh hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat, seorang tokoh sahabat Nabi dari kalangan wanita, pernah menyatakan bahwa beliau menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid sampai akhir ayat. Beliau menyatakan bahwa beliau menghafal surat tersebut karena surat ini terus menerus diulang oleh baginda Rasulullah SAW di atas mimbar Jumat beliau. Beliau sekalipun tidak hadir dalam sholat Jumat, namun karena terus-menerus diulang oleh Rasulullah SAW, maka beliau mampu menghafal surat Qaf. Maka apa makna yang terkandung dalam surat yang agung ini? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sifat mulia yang diajarkan baginda Rasulullah SAW adalah menjaga diri dari maksiat dalam segala kondisi, dalam kondisi lapang atau kondisi sempit, dalam pagi, dalam waktu pagi atau waktu malam, tatkala di tempat ramai atau di tempat yang sepi. Maka inilah kondisi ideal seorang muslim, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sungguh tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi dan di bawah langit alam semesta. Namun banyak saudara kita di luar sana yang mereka ketika di tempat ramai sekalipun suka melakukan kebaikan-kebaikan, namun ketika mereka sendirian masuk ke tempat yang sepi, masuk ke tempat yang gelap, mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bisikan syaitan kepada anak Adam yang terus berusaha menjadikannya lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus berusaha menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim untuk memperkuat benteng yang dia miliki, karena Allah sangat dekat dan Allah selalu mengawasi seluruh perbuatan yang timbul dari kaki dan tangannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguh
ciptaan manusia, dan kami lebih dekat kepada Dia, dan kami mengetahui segala hal yang menggoda dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya, bahkan daripada surat Nabi dirinya sendiri. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika dua malaikat bertemu, dua malaikat yang mencatat seluruh amalan anak Adam bertemu. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan yang dikeluarkan anak Adam melainkan satu hurufnya, seluruh hurufnya akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ini mendorong manusia untuk merasa diawasi oleh penciptanya yang mengetahui perasaan dan pikirannya, yang dekat darinya dalam segala keadaan, sehingga hamba itu malu dilihat Allah Subhanahu wa taala ketika melanggar larangannya atau meninggalkan perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Mereka mampu bersembunyi dari seluruh manusia, namun mereka tidak akan mampu bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dorongan untuk maksiat akan selalu ada, dan itu akan sangat besar, sehingga menjaga diri dari maksiat adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah janjikan kepada mereka surga dan ampunan serta rahmat yang sangat luas. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Dan surga dihamparkan, surga didekatkan kepada mereka dengan sangat dekat. Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiyah. Inilah yang dijanjikan bagi hamba-hamba Allah yang taubat dan menjaga dirinya sendiri. Man khasyiya rahman bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munir. Dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, dan datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan taubat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah ketika sendiri, saat tidak dilihat oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selain mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya, mampu menjaga dirinya sendiri, akan diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Perlindungan dari seluruh keburukan, baik keburukan di dunia ataupun keburukan di hari kiamat. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa beliau pernah suatu hari bersama baginda Rasulullah SAW di atas sebuah kendaraan. Maka Nabi berkata kepada beliau, ya Ghulam, wahai anakku, wahai anak kecil, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, jagalah perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya, maka engkau akan dapatkan Allah di hadapan dirimu sendiri. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, as-syahwatu wal ghaflatu jundan min junudi iblis. Hawa nafsu dan kekosongan dan kelalaian adalah dua pasukannya iblis. Maka ketika iblis datang menggoda dan merayu untuk melanggar aturan Allah Ta'ala, dia akan datang dengan seluruh wasilah yang dia miliki. Maka ketika seorang hamba mengikuti langkah-langkah iblis itu, maka itulah langkah-langkah yang akan dia sesali kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu khutuwatis syaitan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-kayyisu man da'a nafsahu." Orang yang cerdas adalah orang yang terus menghisap dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri. Wa 'amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk hari kiamat. Wal ajizu, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, orang-orang yang mendorong dirinya sendiri untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi amaniya, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala harapan-harapan palsu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kegemaran melaksanakan maksiat di kala sendiri akan mendatangkan bahaya besar kelak pada hari kiamat, di saat pada hari-hari seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala justru khawatir terhadap keselamatan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil ghafurur rahim, al-alimul hakim, alladzi hadana ila shiratil mustaqim. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyil karim, an-nabiyil qurasyi, Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa